Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kian Rika Dwi Pratiwi dengan NIM 208250117 dan saya Almi Fadia Prastita dengan NIM 208250008. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang pasangan minimal dan fungsinya dalam bahasa Indonesia. Materi ini merupakan bagian dari kajian fonologi, yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Menyaksikan video ini, teman-teman diharapkan dapat memahami tentang pengertian pasangan minimal, mengetahui ciri-cirinya, memahami contoh dalam bahasa Indonesia, serta memahami fungsi pasangan minimal dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan! Sebelum mengetahui pasangan minimal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu fonologi. Nah, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa serta fungsinya dalam membedakan makna. Dalam fonologi dikenal dengan istilah fon, fonem, dan alofon. Nah, fonem merupakan suatu bunyi terkecil yang mampu membedakan arti suku kata. Untuk mengetahui apakah bunyi termasuk fonem atau bukan, salah satu cara yang digunakan adalah mencari pasangan minimal. Misalnya bunyi P dan B. Apakah keduanya merupakan bunyi fonem yang berbeda? Jawabannya dapat dibuktikan melalui pasangan minimal. Dan pasangan minimal adalah dua kata yang hanya berbeda satu bunyi atau satu fonem dalam posisi yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Apabila satu bunyi menyebabkan perubahan makna, berarti kedua bunyi tersebut merupakan dua fonem yang berbeda. Pasangan minimal adalah hanya berbeda pada satu bunyi. Bunyi yang berbeda berada pada posisi yang sama. Makna kedua kata yang berbeda. Nah, mari kita lihat ada beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu kata paku dan baku. Kata paku berarti benda yang digunakan untuk menyambung kayu, sedangkan kata baku berarti standar atau resmi. Nah, kedua kata tersebut hanya berbeda pada bunyi pertama, yaitu pada bunyi P menjadi bunyi B. Nah, contoh kedua yaitu kata masa dan rasa. Kata masa yaitu waktu, sedangkan rasa berarti perasaan atau cita rasa. Perbedaannya hanya pada bunyi M menjadi R. Nah, contoh ketiga ada kata gula dan gila. Nah, gula berarti bahan pemanis, sedangkan gila berarti kehilangan akal sehat. Nah, yang berubah hanya pada vokal U menjadi I. Nah, contoh yang terakhir ada kata tali dan kali. Nah, kata tali berarti alat pengikat, sedangkan kali berarti sungai. Nah, perbedaan hanya pada bunyi T menjadi K. Mari kita analisis contoh kata paku dan baku. Kata paku tersusun atas fonem P, A, K, dan U. Sedangkan kata baku tersusun atas fonem B, A, K, dan U. Perbedaannya hanya pada fonem yang pertama, yaitu fonem P dan B. Walaupun hanya berubah satu bunyi, maknanya pun berubah menjadi kata yang berbeda. Hal yang sama terjadi pada pasangan masa, rasa, gula, gila, dan tali, kali. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Inilah alasan mengapa pasangan minimal sangat penting dalam kajian fonologi. Nah, selanjutnya pasangan minimal memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, membuktikan adanya fonem dalam suatu bahasa. Yang kedua, menunjukkan bahwa perubahan satu bunyi dapat menghasilkan makna yang berbeda. Yang ketiga, membantu pembelajaran pelafalan yang benar sehingga tidak terjadi salah pengertian. Yang keempat, membantu guru maupun peneliti dalam menganalisis sistem bunyi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan berbicara dan berkomunikasi secara tepat. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan kesalahan pelafalan yang dapat mengubah makna. Misalnya seseorang mengucapkan masa menjadi rasa atau paku menjadi baku. Kesalahan satu bunyi saja dapat menyebabkan lawan bicara memahami arti yang berbeda.
Karena itu, memahami pasangan minimal membantu kita berbicara dengan lebih jelas, terutama dalam kegiatan belajar, presentasi, penyiaran, maupun komunikasi formal. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan minimal adalah dua kata yang berbeda makna karena hanya berbeda satu fonem. Oleh sebab itu, pasangan minimal menjadi salah satu konsep penting dalam fonologi bahasa Indonesia dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketepatan pelafalan serta komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.